Kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tertentu seperti tujuan, minat, atau latar belakang. Dalam kelompok, anggotanya biasanya saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang cukup intens, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, dalam kehidupan sosial, keberadaan kelompok penting karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk secara sengaja dan terstruktur. Biasanya kelompok ini dibentuk dengan tujuan yang jelas dan ditentukan dari awal. Contohnya seperti panitia sekolah, tim kerja kantor, atau organisasi pemerintahan. Sedangkan kelompok informal terbentuk secara spontan dan alami dari interaksi sosial sehari-hari. Kelompok informal biasanya muncul karena adanya kesamaan minat atau pengalaman, bukan karena ada aturan dari luar. Intervensi dengan kelompok dilakukan karena dianggap lebih efektif dan efisien, apalagi masalah yang dihadapi hampir sama. Suasana kelompok mendukung satu sama lain untuk memberi dukungan, jadi tidak ada yang merasa sendirian dan belajar dari pengalaman orang lain juga. Mengidentifikasi massa dalam kelompok itu sebenarnya proses yang butuh kepekaan, komunikasi yang baik, dan pengamatan yang teliti. Proses dimulai dari memperhatikan adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Mempunyai tujuan namun tidak sesuai dengan target, langkah awal juga bisa dilakukan dengan membuka ruang komunikasi di dalam kelompok tersebut. Kemudian ada cara memotivasi suatu kelompok sebenarnya adalah memahami dulu apa yang jadi kebutuhan dan tujuan bersama dari anggota kelompok itu. Motivasi bisa muncul kalau setiap anggota merasa apa yang mereka lakukan punya arti dan memberi manfaat baik untuk diri sendiri maupun kelompok itu. Jadi sangat penting untuk membangun komunikasi di dalam kelompok. Kemudian ada peran pekerjaan sosial dalam suatu kelompok. Sebenarnya sangat krusial, Peksos berfungsi sebagai fasilitator yang membantu menciptakan suasana kondusif agar komunikasi dan kerjasama dalam kelompok berjalan dengan lancar. Mereka juga bertugas mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam kelompok dan mencari solusi bersama. Kemudian ada cara dalam membuat sebuah kelompok. Pertama-tama, harus punya tujuan yang jelas kenapa kelompok itu dibentuk. Tujuan itu penting supaya semua anggota kelompok itu paham apa yang ingin dicapai dalam kelompok tersebut. Setelah tujuan jelas, cari orang yang punya minat atau kebutuhan yang sama dengan tujuan kelompok tersebut. Maka bisa jadi kelompok akan terbentuk. Ada beberapa jenis kelompok yang kita temui. Pertama, kelompok primer, biasanya anggotanya mempunyai hubungan dekat dan sering bertemu. Kemudian ada kelompok sekunder. Di sini anggotanya punya hubungan yang lebih formal dan kurang personal, misalnya kelompok kerja, organisasi, atau kelas di sekolah, bertemunya hanya sesuai kebutuhan saja. Intervensi dengan kelompok biasanya dimulai dengan tahap persiapan, di mana fasilitator mengenali masalah dan tujuan kelompok. Kemudian, ada pertemuan awal untuk membangun kepercayaan dan aturan di kelompok tersebut. Di tengah proses yang dilakukan, pemantauan dan evaluasi melihat perkembangan pada kelompok tersebut. Kemudian ada tahap penutup, di mana hasil dicermati dan rencana tidak lanjut dilakukan, agar perubahan yang terjadi tetap bisa bertahan.